Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mengulang kembali video yang terdahulu teman-teman ya, yaitu video tentang kunci untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa video yang dulu sekarang saya ulang kembali? Karena memang masih banyak sekali yang bertanya tentang kunci utama untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu biasanya yang bertanya itu para pendatang yang baru ya. Nah, makanya bagi para pendatang yang baru, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu sudah saya share gitu teman-teman ya. Nah, makanya biar videonya itu tidak berulang-ulang, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail dan kemudian tidak berulang-ulang videonya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon di subscribe dulu ya videonya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kunci untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, atau kunci untuk terbebasnya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Saya itu sering mengatakan sama teman-teman itu bahwa untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, hal yang paling pertama itu adalah keyakinan teman-teman ya. Kita itu harus yakin bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan sembuh teman-teman, karena memang bakalan sembuh teman-teman ya. Kalau seandainya saya berbohong, saya tidak mungkin duduk di sini menemani kalian teman-teman ya. Kalau seandainya asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak bakalan sembuh. Nah, itu teman-teman, jadi hal yang paling pertama harus kalian lakukan untuk kunci terbebas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini adalah yakin teman-teman ya. Kita harus yakin bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan terlewati teman-teman, bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya ada orang yang bilang, waduh awas hati-hati asam lambung ini berbahaya, nanti kalian mati, katanya kan gitu. Kalau seandainya dia itu tidak pernah mengalaminya, jangan dianggap teman-teman ya. Kalau seandainya dia pernah mengalaminya dan kemudian sekarang dia masih ada, dia tidak bisa berbohong teman-teman ya. Kalau seandainya dia bilang asam lambung itu bisa menyebabkan kematian, toh dianya masih hadir, masih bisa ngomong sama kalian. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya ketika ada orang-orang yang bilang seperti itu, jangan dipercaya, kalau apalagi kalau dianya itu tidak pernah mengalami teman-teman ya. Nah, sekarang saat kalian tidak nyaman, itulah rasanya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi perlu diyakini juga, perlu ditekankan juga, untuk semua penyakit, untuk semua gangguan rasanya berbeda teman-teman ya. Nah, sekarang kalian ada rasa tidak nyaman dari medisnya, ada rasa tidak nyaman dari psikisnya,
psikosomatisnya. Nah inilah rasanya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman berbeda rasanya dengan gangguan yang lain, berbeda dengan rasanya dengan sakit gigi gitu teman-teman ya. Itu yang harus kalian pahami teman-teman ya. Dan kemudian kalian juga itu harus yakin, karena memang harus yakin ya bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali dan bakalan sembuh teman-teman ya. Nah itu kunci pertamanya itu adalah yakin gitu teman-teman, biar kalian itu tidak menyerah. Karena kalau misalnya kalian menyerah apakah berbahaya? Tidak juga sebetulnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sekarang, Pak saya itu nggak yakin, saya menyerah, apakah berbahaya? Untuk berbahaya tidak juga teman-teman ya. Yang justru ketika kalian menyerah justru itu akan mengganggu sama kalian. Durasi daripada gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini akan terasa lama kalian hadapi, akan terasa lama kalian rasakan. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian yakin bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan membaik dan bakalan sembuh total, durasinya akan semakin pendek teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Jadi ketika sudah meyakini bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bisa sembuh, akhirnya ada timbul semangat gitu teman-teman ya. Semangat untuk melakukan metodenya, semangat untuk melakukan tahapannya. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kita menyerah gitu teman-teman ya. Ketika kita menyerah, pasrah gitu teman-teman ya, akhirnya cuman diem diri di rumah, seringnya rebahan, duduk-dudukan, yang akhirnya nanti justru tambah merasa-rasakan gitu teman-teman ya. Ada sensasi sedikit, kita merasa-rasakan gitu teman-teman ya, dan akhirnya durasinya akan lebih lama teman-teman ya. Nah itu, nah makanya di saat kalian sudah meyakini, nanti kalian juga akan timbul rasa semangat gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah yakin bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan membaik dan bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh teman-teman ya. Nah itu. Nah kunci yang kedua itu kalian itu ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian itu harus memahami apa yang terjadi teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian tidak memahami apa yang terjadi, kalian itu nanti selalu berandai-andai ya, kalian selalu membayang-bayang, kalian selalu memikirkan tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Dan kemudian biasanya kalian membayang-bayangkannya itu atau berpikirnya itu ke hal-hal yang tidak kita inginkan ya, ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Dan akhirnya kalian itu tidak ada semangat pasti ke sana, dan kemudian kalian itu menjadi tambah takut gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi lahirnya ketakutan itu karena kalian terlalu membayang-bayang hal-hal yang tidak benar teman-teman ya. Saya sekarang tidak nyaman nih, jangan-jangan hidup saya sudah tidak lama lagi, jangan-jangan ini durasinya tidak akan sembuh-sembuh. Nah itu teman-teman ya, ketika kalian membayang-bayang seperti itu, dan ketika bayangan itu adalah bayangan yang tidak kalian inginkan terjadi, maka itu akan menimbulkan ketakutan tersendiri teman-teman ya. Dan ketika rasa takut itu hadir terus menerus gitu teman-teman ya, rasa was-was, gelisah, cemas itu pasti hadir teman-teman ya. Dan kalau seandainya sudah cemasnya, kemudian was-wasnya, gelisahnya itu hadir, sensasi fisiknya juga hadir lagi teman-teman, kayak gemeteran gitu teman-teman. Kemudian untuk dada berdebar ya. Kemudian irama jantungnya itu tidak beraturan seperti itu teman-teman ya. Kadang suka keluar keringat dingin juga gitu ya. Nah itu teman-teman, itu hasil daripada kalian selalu membayang-bayangkan hal-hal yang negatif atau membayangkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Padahal bayangan-bayangan itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Itu hanya permainan pikiran saja. Kalian itu sehat, kalian itu kuat. Yang kalian tidak kuat itu, yang kalian lemah itu cuman pikiran saja, mental kalian sedang turun teman-teman ya. Nah makanya untuk menimbulkan rasa mental yang sangat tinggi, itu kalian harus memahami biar kalian itu nanti berpikir wajar, kemudian berpikir logika. Dan kalau seandainya kalian berpikir logika dengan wajar gitu teman-teman ya, kalian memahami dan mengerti, itu ada ketentraman tersendiri. Oh ternyata gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sensasinya yang sekarang sedang saya rasakan ternyata itu tidak berbahaya, itu cuman dari ini, kita harus bisa menanganinya dengan ini. Seperti itu teman-teman ya. Berbeda kalau misalnya kalian tidak paham ya, sangat sulit sekali teman-teman. Kalian pasti seringnya itu bingung ya, merasa-rasakan seperti itu teman-teman ya. Itu juga pengalaman saya gitu teman-teman. Makanya saya selalu mengajak sama teman-teman ya, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ayo pahami apa yang terjadi teman-teman ya. Sensasi yang kalian rasakan saat ini, pahami saja, cari tahu
dulu penyebabnya biar kalian itu tidak berandai-andai dan kemudian kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, kayak macam orang gemeteran, mari berpikir logika teman-teman ya. Orang yang gemeteran kalau dia tidak kelaparan pasti dia ketakutan. Nah itu teman-teman. Tetapi pas kalau misalnya dikatakan kelaparan, kan barusan saya makan. Wajar karena pencernaan kalian belum membaik. Kalau seandainya dari pencernaannya, jadi menyerap energi, menyerap vitamin-vitaminnya dari makanan tersebut tidak terserap dengan sempurna karena pencernaannya sedang belum normal. Nah itu teman-teman, berpikir wajarnya ke sana. Oh Pak, saya itu makannya sudah, pencernaannya sudah mulai membaik, tetapi kenapa ini ada gemeteran? Coba ingat-ingat, apakah kalian sekarang sedang mengalami ketakutan? Kalau seandainya mengalami ketakutan, ya sudah barang tentu kalian itu pasti akan gemeteran. Nah itu teman-teman, itu berpikir wajarnya seperti itu. Tetapi Pak, saya itu tidak mengalami ketakutan. Coba ingat-ingat, apakah kalian selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif tanpa disadari itu menjadi ketakutan tersendiri, dan itu bisa menguras energi kalian dengan cepat dan akhirnya kalian gemeteran juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang keduanya pahami saja apa yang terjadi. Setiap sensasi yang hadir, kenali saja dulu penyebabnya teman-teman. Kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, kalian itu tidak akan cemas, tidak akan was-was, tidak akan bingung teman-teman ya. Oh iya, saya gemeteran karena memang saya kelaparan. Nah itu teman-teman, oh iya saya gemeteran karena saya cemas, saya terlalu stres, terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, ketika kalian berpikir wajar, berpikir dengan logika, wajarnya memang begitu gitu teman-teman ya. Itu kalian itu tidak akan menjadi ketakutan, justru kalian nanti bisa menanganinya dengan mudah. Nanti bisa kalian itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang semestinya teman-teman, dan bertindaknya itu tanpa dikasih tahu teman-teman ya. Oh iya ya, gemeteran itu dari kelaparan, ya sudah makan saja, kan itu logiknya seperti itu ya. Oh iya, saya gemeteran karena cemas, ya sudah nggak usah dicemaskan. Apa sih yang dicemaskan? Karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Ini pikiran saya saja yang selalu berpikir tentang hal-hal negatif. Ya sudah, stop, jangan berpikir tentang negatif. Berpikirlah mulai dari sekarang itu berpikir yang menyenangkan. Karena ketika kalian berpikir yang menyenangkan, yang timbul itu rasa semangat teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Nah itu teman-teman. Jadi yang pertama, kunci utama untuk terlepas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis adalah yang pertama, yakinilah bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik, karena memang bakalan membaik ya. Yang keduanya, pahami saja ketika apa yang terjadi teman-teman. Jadi setiap sensasi yang hadir pahami saja tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika paham, nah yang ketiganya baru kalian itu harus melakukannya teman-teman ya. Kenapa harus melakukannya? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yakin Pak, ini saya bakalan sembuh. Iya, yakin. Terus kemudian saya juga tahu ini caranya, ya sudah lakukan saja, tetapi untuk melakukan saya malas. Nah itu juga lebih dominan mempengaruhi proses pemulihan teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada juga dispase tentang rasa malasnya itu sangat besar teman-teman ya. Kadang kita mau melakukan ini itu, rasa malasnya itu sangat besar sekali karena memang dipicunya juga dari rasa lemas, letih, lesu, kurang gairah teman-teman ya. Itu karena memang imun kalian sedang turun teman-teman. Cobalah perbanyak untuk makan, perbanyak untuk minum, kemudian paksakan sering jalan-jalan, mendapatkan sinar matahari, jangan terlalu banyak rebahan. Ketika kalian melakukan itu terus tanpa disadari, imun kalian nanti semakin kuat teman-teman ya. Kalian itu akan semakin sehat teman-teman, dan ketika kuat dan sehat, rasa semangat itu hadir lagi teman-teman ya. Rasa malasnya itu terusirkan teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu. Jadi ketika kalian sudah meyakini, kemudian sudah mengetahui dan memahami tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian paham kemudian mempunyai metode sendiri, atau kalian sudah berpikir wajar, oh saya ini harus begini, lakukan saja yang ketiganya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Ketika kalian banyak berpikir ini itu justru itu akan memperhambat pemulihan teman-teman. Itu akan memperpanjang durasi penderitaan kalian. Nah itu teman-teman, karena apa? Karena untuk perbaikan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sudah paham, sudah mengerti, kemudian sudah melakukannya juga, itu proses pemulihannya itu cuman beberapa persen dari mingguannya teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau misalnya kalian sudah paham, sudah mengerti, kemudian sudah tahu harus melakukan apa, kemudian kalian itu tidak melakukannya karena memang rasa malasnya hadir gitu teman-teman ya. Itu perbaikannya tidak ada teman-teman ya. Orang yang sudah
sudah melakukan metodenya saja perbaikannya cuma beberapa persen, apalagi sama orang yang tidak melakukan apa-apa teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ketika kalian sudah tahu metodenya, rasa malas itu harus kalian usir teman-teman ya. Ayo lakukan dari mulai sekarang gitu teman-teman ya, bergerak dari mulai sekarang biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Nah itu, nah jadi ketika kalian sudah tahu ini harus kita lakukan, kemudian rasa malas itu masih hadir tetap juga gitu teman-teman ya. Di situ harus kalian tumbuhkan semangat. Ini saya harus bangkit. Karena memang harus bangkit sih sebetulnya. Bukan gini, aku harus diem, nggak akan membaik-baik teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya begitu dulu ya. Jadi ketika paham, kemudian tahu metodenya, tapi untuk melakukan metodenya itu agak sulit juga karena rasa malasnya itu sangat besar ya. Nah gitu, jadi makanya ketika waktu itu ya, hal yang paling pertama itu semangat saya tumbuhkan. Tetapi semangat ditumbuhkan itu juga memang harus disokong juga dengan makan yang besar teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita semangat hadir gitu teman-teman, di hati itu kita selalu berkata ini harus bangkit, tetapi kalau tenaganya nggak ada ya agak sulit juga gitu teman-teman. Nah makanya ketika kalian mau menimbulkan rasa semangat itu, hal yang paling pertama itu isi dulu makannya gitu teman-teman. Isi dulu makannya, isi dulu minumnya. Ketika sudah makan, sudah minum, kemudian kalian istirahat dulu selama 15 menit biar pencernaannya agak normal dulu. Nah ketika di situ baru kalian harus berpikir dengan kuat, berpikir dengan wajar, dan kemudian pokoknya apapun yang membuat kalian semangatnya hadir, lakukan saja teman-teman ya. Dan ketika semangatnya hadir, saya ini butuh jalan-jalan, karena memang butuh jalan-jalan sih sebetulnya ya. Nah itu, jalan-jalan saja gitu biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman, jadi yang pertama itu kunci daripada kesembuhan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, atau kunci terbebasnya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, yang pertama itu yakin. Yakinilah bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini bakalan membaik dan bakalan sembuh total teman-teman, karena memang bakalan sembuh ya. Nah kemudian yang keduanya, pahami saja penyebabnya gitu teman-teman ya. Penyebab setiap sensasi yang hadir, pahami saja, cari tahu penyebabnya. Oh ini dari sini, oh ini saya harus melakukan ini. Nah itu teman-teman. Dan ketiganya, lakukan saja ketika kalian sudah memahami, oh ini saya butuh makan, oh ini saya butuh jalan-jalan, lakukan saja. Kalau misalnya ada rasa malas, usir saja teman-teman ya. Nah itu, nah yang keempatnya, ketika kalian sudah meyakini, kemudian sudah memahami ya, kemudian sudah melakukan metodenya, yang keempatnya kalian pasti akan bahagia lagi teman-teman ya, akan tersenyum lagi gitu teman-teman ya. Berbeda ketika belum membaik itu, senyum itu agak sulit ya. Jangankan untuk tertawa besar gitu teman-teman, untuk senyum aja sulit. Nah itu teman-teman, dulu saya saat di fase di 40% nggak tahu di 50% ya. Jangankan untuk tersenyum ya, untuk ngomong kayak macam begini saja capek rasanya teman-teman ya. Jadi capek, mudah ngos-ngosan, mudah lemah gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya teman-teman, semoga saja kalian tidak mengalami hal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian juga ada yang mengalami hal seperti itu saat ini, kalian nggak usah khawatir, itu juga kalian pasti bakalan membaik, karena memang pasti bakalan membaik teman-teman ya. Karena kalau misalnya dilihat dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika kalian sudah paham, kalian nanti akan tersenyum sendirilah. Oh ternyata gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu seperti itu, ternyata tidak berbahaya ya. Memang saya butuh ini ya katanya. Pasti seperti itu ketika kalian paham. Nah itu teman-teman, dan durasinya kalian tidak akan terlalu lama. Nah itu teman-teman ya, banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis yang cuman beberapa bulan itu sudah membaik dan sudah sembuh total teman-teman ya. Berbeda dengan orang-orang yang masih kurang paham, kemudian rasa malasnya masih besar, kemudian rasa cemasnya masih selalu hadir dengan sering gitu teman-teman, dengan kapasitasnya cemasnya itu masih terlalu besar. Itu agak sulit juga gitu teman-teman, biasanya durasinya agak lama gitu ya. Tetapi untuk sembuh pasti bakalan sembuh, karena memang untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Jadi untuk kunci utama dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis biar cepat terbebas itu, yang pertama yakinilah. Yang pertama ya, karena memang kalian harus yakin bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali ya. Yang keduanya, pahami saja apa yang terjadi. Setiap sensasi yang hadir itu pahami saja penyebabnya apa, dan kalian nanti kalau sudah tahu penyebabnya,
kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Karena memang setiap sensasi yang hadir, sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman, cuman kitanya belum menyadari aja ke sana gitu ya. Kalau seandainya kalian pengen menyadarinya, coba ingat-ingat dulu juga kalian mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang pertama yakin, yang kedua pahami saja, yang ketiganya kalian harus banyak melakukannya teman-teman. Ketika sudah tahu, lakukan saja. Kalian jangan terlalu banyak mikir. Ketika kalian terlalu banyak mikir, kalian tidak akan membuat kalian maju teman-teman, tidak akan membuat kalian membaik kalau misalkan banyak mikir. Nah itu teman-teman. Tetapi Pak, saya ini masih banyak ketakutan. Tanamkan dalam pikiran kalian apa yang kalian pikirkan saat ini tentang apa yang kalian takutkan, itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Itu hanya permainan pikiran saja, permainan pikiran dari trauma kalian saat pertama terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Rasanya seperti mau mati, dan rasa seperti mau mati itu menjadi trauma tersendiri, dan akhirnya sekarang ada apa-apapun kalian serba dipikirkan, mau apa-apa serba dipikirkan, padahal itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Banyak mikir tidak akan membuat kalian maju teman-teman ya. Hindari trauma itu, yakini bahwa kalian dan sadari juga bahwa kalian itu sekarang itu sedang mengalami trauma saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di pertama kalinya. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Dan kemudian yang keempatnya, insya Allah saya berani berjanji bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh total, bakalan membaik, dan kemudian kalian itu akan bahagia lagi gitu teman-teman ya. Keadaan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi. Saya berani berjanji karena memang saya sudah merasakannya sendiri. Dulu juga saya pernah meratapi nasib, pernah rasakan juga, dan ternyata saya sekarang sehat alhamdulillah gitu teman-teman, sudah sembuh total alhamdulillah. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian saya tekankan sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya biar videonya itu tidak berulang-ulang. Nah itu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya sederhana, dan kalau misalnya diceritakan juga ruang lingkupnya itu cuma sedikit ya, tidak terlalu panjang lebar sebetulnya ya, cuma di medis dan di psikis. Cuman dua saja itu, di medis dan di psikis. Jadi ruang lingkupnya itu tidak terlalu banyak sih sebetulnya kalau misalnya diceritakan juga gitu teman-teman ya. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, biar lebih paham, alangkah baiknya kalian juga tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa saya selalu mendoakan teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh total, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, baik emosinya, moodnya, semangatnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya semuanya tentang yang dulu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Cantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.